Ya, perjalanan timnas sudah usai di persaingan menuju Piala Dunia 2026. Pil pahit harus kita telan setelah mengalami dua kekalahan fatal dari Arab Saudi dan Irak. Hujatan dan kritik menyerang para federasi, pelatih, dan beberapa pengamat. Ini wajar, karena merekalah yang harus bertanggung jawab atas kegagalan ini. Skema yang sudah dipupuk sejak lama oleh Coach Sintayong tiba-tiba harus sirna setelah keputusan federasi menggantikannya dengan seorang Patrick Kluivert yang pengalaman kepelatihannya belum terbukti ke pentas Piala Dunia. Namun, di balik itu semua, kita tetap harus memberi apresiasi yang luar biasa. Tapi, itu hanya berlaku kepada para pemain karena telah berjuang sejauh ini. Mereka benar-benar bekerja keras untuk bisa menuju ke Piala Dunia 2026. Biarpun pada akhirnya kita gagal. Hal itu karena jika kita lihat lebih dalam lagi, para pemain sudah bermain sesuai harapan. Namun skema dan taktik yang dihadirkan tampaknya tidak begitu berarti di lapangan. Nah, di balik permainan timnas yang luar biasa itu, kita harus sepakat bahwa jasa pemimpin seorang Kapten Jai Irzes menjadi salah satu faktor timnas bisa melangkah sejauh ini. Jai Noah Irzes, pemain kelahiran 2000 yang saat ini menjadi andalan lini pertahanan Indonesia, bermain untuk klub Liga Italia yaitu Sassuolo. Ini bukan sembarang pemain. Dalam dunia sepak bola modern, sangat jarang kita melihat sosok pemain yang mampu tampil tenang, disiplin, tapi juga memancarkan karisma seorang pemimpin sejati. Jai Irzes bukan pemain yang lahir dari sorotan kamera atau akademi besar. Perjalanan penuh perjuangan. Hadir dari klub kecil di Belanda, hingga akhirnya menembus sepak bola Italia, yang kita kenal tanahnya para legenda bertahan. Ini tidaklah mudah, butuh perjuangan, kerja keras, dan disiplin tingkat tinggi. Di negara yang melahirkan nama-nama besar seperti Maldini, Chiellini, dan Nesta, Jai Irzes datang membawa gaya baru, elegan tapi efektif. Nah, ketika pertama kali bergabung dengan Venezia, banyak yang meragukan, siapa pemain Indonesia ini? Apa dia bisa bertahan di kerasnya Serie B, apalagi Serie A nanti? Namun, Jai Irzes menjawab semua itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi di lapangan. Bertahan bukan sekedar soal menendang bola sejauh mungkin. Bagi Jai Irzes, bertahan adalah soal ketenangan, membaca permainan, dan menjadi otak di belakang pertahanan. Baginya, seni bertahan itu terletak dari seberapa tenang seorang pemain bisa meredam penyerangan yang agresif. Dan itulah yang membuat pelatihnya jatuh hati. Jai Irzes bukan hanya bek, dia adalah komando, sosok yang mampu mengatur garis belakang dengan kecerdasan taktis dan kepercayaan diri tinggi. Setiap kali bertanding, ada momen-momen di mana Jai Irzes tampak begitu dominan. Duel udara ia menang, intercept bola selalu akurat, mendistribusikan bola ke lini tengah rapi dan terukur. Dan yang paling menarik, dia melakukannya tanpa terlihat panik sedikit pun. Jai Irzes bermain dengan ketenangan yang jarang dimiliki bek muda. Bek itu tidak harus agresif atau brutal, tapi tenang dan melangkah dengan pasti. Nah, ketika Coach Sintayong memanggil Jai Irzes, banyak yang penasaran, bisakah dia jadi solusi lini belakang Garuda? Dan jawabannya, iya, bahkan lebih dari itu. Sejak mengenakan lambang Garuda di dadanya, Jai Irzes tampil luar biasa. Ia membawa aura yang berbeda di pertahanan Indonesia. Jai Irzes selalu tenang, tegas, dan penuh wibawa. Para pemain lain tampak lebih percaya diri ketika dia ada di belakang. Ia bukan bek yang penuh dengan banyak pengalaman jam terbang tinggi. Namun, Jai Irzes merupakan pemain yang visioner dalam setiap pertandingan. Dan yang paling menarik, Jai Irzes bukan hanya bermain, tapi juga memimpin. Saat di lapangan, dia sering terlihat memberi arahan, menenangkan rekan setim, bahkan menegur bila ada kesalahan. Itulah sosok kapten sejati. Bukan karena ban kapten di lengannya, tapi karena ada rasa hormat dari seluruh tim. Tak butuh waktu lama bagi publik sepak bola Indonesia untuk jatuh cinta padanya. Karena di setiap tackle bersih, setiap duel yang dimenangkannya, dan setiap umpan matang yang dilepaskan dari belakang, ada rasa bangga bahwa inilah pemain yang membawa semangat profesionalisme tingkat Eropa ke dalam skuad Garuda. Kini, Jai Irzes adalah simbol kebangkitan. Di klub, dia menjadi salah satu pilar penting yang bersaing di Serie A. Di timnas, dia menjadi benteng utama yang menjaga kehormatan merah putih.
Dan semua itu dilakukan dengan karakter yang sederhana. Kerja keras, rendah hati, tapi penuh determinasi. Ya, kalau kita lihat gaya mainnya, JIC seolah memadukan dua dunia. Ketenangan ala bek Belanda dengan semangat juang khas pemain Asia Tenggara. Gaya mainnya modern, tapi punya jiwa klasik. Ia tak suka banyak gaya, tapi setiap sentuhannya punya makna. Nah, ketika JIC mengontrol bola, ada rasa aman. Ketika dia melangkah maju membawa bola, ada rasa percaya diri. Dia bukan bek yang hanya bertahan, tapi juga pembangun serangan dari belakang. Dan mungkin di masa depan kita akan melihat JIC bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai ikon baru sepak bola Indonesia di tanah Eropa. Sosok yang membuka jalan bagi generasi selanjutnya untuk berani bermimpi lebih tinggi. Ya, karena lewat JIC kita belajar bahwa jadi pemain hebat bukan hanya karena gol dan sorotan kamera, tapi soal dedikasi, disiplin, dan konsistensi untuk terus memberi yang terbaik bagi klub maupun untuk negara. Ya, kini setiap kali JIC melangkah ke lapangan, baik di Italia maupun di Gelora Bung Karno, kita tahu di sana berdiri seorang tembok baja yang bukan hanya melindungi gawang, tapi juga menjaga harga diri bangsa. JIC sang kapten tenang dari Indonesia, sang pemimpin yang tak banyak bicara tapi selalu memberi contoh. Dan mungkin dia adalah awal dari babak baru sepak bola kita, di mana pemain Indonesia tak lagi jadi penonton di Eropa, tapi mulai menjadi bintang di dalamnya. JIC bukan hanya pemain biasa, tapi simbol dari masa depan sepak bola Indonesia.